Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, shaimin, shaimat rahimakumullah. Di antara peristiwa teragung yang berlangsung di bulan Ramadan, yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wahyu utama. Peristiwa tersebut tegas dijelaskan di dalam Al-Quran, mengiringi paket rangkaian ayat-ayat tentang puasa, yang mana apabila kita baca ayat-ayat tersebut, berada di Al-Quran ayat 183, 184, 185, 186, dan 187 di surah Al-Baqarah. Yang penjelasannya berada di tengah-tengah, yaitu di ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan, saat engkau diperintah untuk melaksanakan ibadah puasa, saat itu pula Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar kitab bacaan, bukan hanya sekedar untuk kita tilawahi, kemudian kita lantunkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran, kata Allah, hudal linnas, sebagai pedoman berkehidupan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan penjelas daripada pedoman-pedoman itu. Di sana dijelaskan bagaimana kita terlahir, bagaimana dan apa tujuan kita hidup di dunia ini, bagaimana kita memilih dalam kehidupan ini yang baik dan yang tidak baik, apa yang mesti kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Bagaimana kita menghadapi sakratul maut nanti, apa yang akan terjadi, apa peristiwa yang akan terjadi di alam kubur nanti, serta seperti apa manusia dibangkitkan dari alam kubur. Bahkan kapan dan di mana tempat manusia itu dikumpulkan setelah kebangkitan itu. Hingga pada puncaknya, yaitu penghisapan dan penentuan. Apakah akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan surganya itu, ataukah akan bertempat di tempat hukuman yang kita kenal dengan neraka itu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saat kita diperkenalkan oleh Allah dengan Al-Quran sebagai mukjizat teragung yang melekat pada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam saat yang bersamaan kita diajari tentang tata cara berkehidupan. Al-Quran bukan hanya sekedar mukjizat, tapi Al-Quran adalah sebagai manhaj, sebagai pedoman dan tata cara dalam kita berkehidupan, yang mengeluarkan kita dari segala macam kesulitan dalam kita berkehidupan ini, dan mengiringi kita dalam setiap kemudahan dan kenyamanan dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Allah memberikan suatu contoh yang menggugah pada diri kita, akal pikiran kita untuk berpikir. Saat Al-Quran diturunkan di komunitas yang begitu tinggi tingkat kriminalitasnya, segala macam keburukan terjadi di komunitas tersebut, hingga disebutlah komunitas tersebut dengan kata jahiliyah. Semua lengkap di situ dilakukan, mulai dari perampokan, pembunuhan, tipu menipu, perzinahan, semuanya kerap terjadi. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Allah tidak mengirimkan kembali tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Allah menurunkan sebuah pedoman,
tata cara berkehidupan yang elegan dan ideal, hingga mampu merubah komunitas tersebut dari jahiliyah berubah menjadi teladan yang baik. Turunnya Al-Quran dapat merubah semua yang terjadi di muka bumi. Orang-orang pecundang berubah menjadi pemenang. Hati yang awalnya keras berubah menjadi lemah lembut dan begitu baik. Penipu berubah menjadi orang yang baik. Semua kebaikan yang dibawa oleh Al-Quran berhasil merubah tatanan masyarakat jahiliyah menjadi istimewa khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Demikian persaksian Allah atas transformasi perubahan yang terjadi pada zaman jahiliyah itu. Kata Allah, engkau adalah sebaik-baik manusia yang pernah terlahir dan berkehidupan di muka bumi ini. Dan menariknya lagi, kurikulum tersebut tidak hanya berlaku pada era zaman Nabi Muhammad SAW, tapi tetap berlaku dan dijaga oleh Allah hingga kita semua nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, Al-Quran kelak akan menjadi syafi'an li ashabihi. Rasul menegaskan, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pecinta Al-Quran yang gemar membaca dan mengamalkan isinya. Itulah Al-Quran. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat, kurang lebih 52.000 kosakata. Yang keseluruhannya bukan hanya sekedar kitab bacaan. Memang benar, membaca Al-Quran mengantarkan kita pada kedamaian hati dan ketentraman. Itulah Al-Quran. Membaca sebetulnya adalah gerbang untuk memahami makna. Kita membaca Quran untuk tahu apa itu isinya. Kita membaca Al-Quran untuk tahu makna yang ada di dalamnya. Dan seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semuanya adalah kurikulum berkehidupan. Kemajuan Islam bisa dicapai ketika umatnya mau mencintai, memahami, dan gemar membaca Al-Quran serta mengamalkan isinya. Mari kita cek bersama. Islam masuk Nusantara dengan kedamaian, tanpa adanya peperangan, dan berhasil merubah tatanan masyarakat Nusantara menjadi lebih baik. Yang awalnya ada kasta-kasta, ada tingkatan-tingkatan, Islam datang dengan berkeadilan sosial, hingga semua perbedaan itu menjadi berkeadilan. Islam datang dengan cara berketuhanan yang Maha Esa yang benar. Islam datang memanusiakan manusia, hingga konsepnya datang dengan keadilan dan keadaban. Islam datang menyatukan, hingga persatuan itu dirasa begitu baik. Islam datang dengan kerakyatan, suasana kerakyatan yang baik, yang dipimpin oleh hikmat yang melahirkan kebijaksanaan, serta bermusyawarah di setiap persoalan, dan mewakilkan setiap persoalan tersebut kepada para pakar-pakarnya, hingga keadilan bisa dirasakan oleh seluruh umat manusia. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, Ramadan, khususnya ketika kita masuk pada tanggal 17 bulan Ramadan, sebagian ulama menjelaskan bahwa itu adalah momentum awal diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia, yang kemudian ditebarkan kepada seluruh umat manusia di era Nabi. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia yang diviralkan dan diketahui oleh seluruh penduduk langit, itulah yang disebut dengan nuzul Quran, yang di dalamnya terdapat kemuliaan-kemuliaan yang pada suatu malam yang disebut malam Al-Qadar.
Sedangkan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan kebutuhan pada kala itu. Hingga Al-Quran menjadi kurikulum bagi kita semua sampai dengan saat ini. Diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan masa dakwah beliau, yaitu kurang lebih 22 tahun beliau berkehidupan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saatnya kita membuka kembali kurikulum-kurikulum tersebut. Yang menjadi pelajar, mari kita buka ayat-ayat yang membimbing kita bagaimana cara belajar yang baik, mudah memahami, tidak mudah lupa, dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menjadi pembisnis, kita buka ayat-ayat yang membimbing kita bagaimana cara berbisnis yang baik. Yang menjadi pemimpin, kita buka ayat-ayat yang membimbing kita bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik. Yang menjadi guru seperti kita, mari kita buka ayat-ayat Al-Quran yang membimbing kita bagaimana cara menjadi guru yang baik. Yang menjadi rakyat, yuk kita buka ayat-ayat kerakyatan yang membimbing kita bagaimana cara menjadi rakyat yang baik. Semua tuntunan itu mengantarkan kita pada kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Saatnya kita merenung kembali, saatnya kita mengamalkan semuanya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dalam negara yang kita cintai ini. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai ahli Quran. Hingga dapat diterangi di dunia, mendapatkan cahaya di alam kubur, dan menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah nanti. Allahumma arhamna bil Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Selamat berbuka puasa, Le.